Banyak struggle-nya, lalu 7 tahun terakhir juga aku mulai dari nol dan harus supporting keluarga juga, lalu supporting saudara. Jadi itu yang nggak kelihatan di media aja sih. Oh, oke. Jadi banyak cerita di belakang David Banyak Noah cerita, ya? betul. Hai Sobat List, welcome to Jurnalis. Siapa bilang kalau orang mau sukses harus tunggu umur 30 atau 40 tahun? Nah, sebenarnya kalau hari gini nih, umur 20 juga seharusnya kita juga udah bisa sukses. Cuman masih banyak yang masih mencari jati diri. Tamu kita kali ini adalah seorang youngpreneur yang mana di umur 21 tahun beliau sudah mempunyai perusahaan sendiri. Pengen tahu lebih jelasnya? Nah, ini dia adalah David Noah. Halo Sobat List, perkenalkan namaku David Noah, usiaku 21 tahun, dan aku lagi running 2 company, Ci, sekarang. Oke, bukan satu Sobat List, 2. 2 company. Oke, boleh cerita sedikit nggak sih? Kan kamu terkenal dengan trader gitu ya. Kira-kira tahu trader tuh awalnya dari mana? Oke, by the way, first of all, thank you banget Cilis buat undangannya. Super honored bisa ngobrol-ngobrol di sini sama Cilis. Untuk awalnya aku kenal dunia trading tuh sebenarnya dari tahun 2017. Oke. Jadi zaman dulu tuh di Indonesia belum banyak. Dan aku kebetulan punya privilege udah bisa bahasa Inggris dari aku masih kecil. Jadi aku udah bisa belajar waktu itu dari akun-akun US tentang investment dan stock market. Oke. Nah, jadi asal muasal dari situ baru aku kulik lagi dari 2017 sampai hari ini. Nah, Berarti udah sekitar hampir 7 tahun Hampir lah. 7 tahun, Ya, ya. jadi kebanyakan orang kenal aku tuh sebagai trader gara-gara aku bikin konten di TikTok dan di Instagram. Oh, awalnya TikTok dulu ya? TikTok dulu. Akun TikTok sekarang maybe ada sekitar 340.000 followers. Dan di Instagram juga ada teman-teman yang follow aku juga. Dan sekarang baru ongoing mau bikin YouTube. Dan aku kebanyakan ngobrolin soal investment dan pasar saham, terutama trading. Jadi itu asal muasalnya. Tapi sebenarnya aku bukan seorang trader doang. Jadi aku sehari-hari juga seorang entrepreneur. Aku ada 2 company, namanya Fortis Fortuna Capital. Yang pertama, sebuah education and consulting company. Dan aku juga bikin namanya Growth Hacker. Ini company baru. Ini kerjanya nge-hack orang atau gimana? Enggak, jadi kita pengen sharing kepada anak-anak muda tentang entrepreneurship. Dan kita juga pengen ngajarin soal productivity. Jadi aku collab sama one of the biggest Gen Z media, namanya Vocative. Untuk kita bikin satu company baru namanya Growth Hacker ini. Oh, oke. Jadi beda, bukan hacker-hacker yang itu ya? Bukan. Nah, sekarang kalau misalnya udah seperti yang sekarang, pasti ada juga dong kayak suka dukanya. Nggak mungkin kan kadang-kadang orang sukses tuh langsung jadi gitu. Kira-kira David punya cerita apa nggak yang bisa dibagi ke Sobat List? Oke. Jadi aku tuh kebanyakan orang bilang aku itu berprivilege. Jadi kayak oh ya enak dia orang tuanya begini begitu. Yes. Tapi fun fact-nya adalah orang tuaku nggak ada yang entrepreneur, Ci. Jadi semuanya tuh working class, and then papaku tuh biasa ikut bosnya kerjanya. Karyawan ya? Karyawan. Kalau mamaku juga ibu rumah tangga, ya jualan kecil-kecilan. Masak? Iya, masak. Oke. Jadi dulu chef kayak gitu. Jadi aku dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Jadi bukan yang punya unlimited resources gitu. Ya. Dan suka dukanya dulu ya ngerintis dari awal banget. Jadi start from zero, dari sekolah tuh udah mulai jualan. Dari umur berapa tuh? 15 tahun. 15 tahun berarti SMP? SMA. SMA 1? Baru masuk SMA. Oke, apa yang dijual waktu itu? Snack, jadi jualan nugget, sosis. Bukan dagangan mama? Bukan. Oh, oke. Jadi aku beli Bikin? aku goreng sendiri. Oh, goreng sendiri. Jadi sekolah masuk jam 7, jam 5 udah bangun, goreng nugget, siapin saus sambal gitu-gitu, bawa ke sekolah, jualan. Dan itu untungnya lumayan sih. Oke. Kayak lebih besar daripada semua uang jajan anak-anak sekolah zaman dulu. Ya pastinya. Dan kayak kalau misalkan ada kelas mau bikin baju, tuh aku yang urus gitu-gitu. Oh, oke. Jadi emang ngurusin supplier-suppliernya juga gitu ya berarti cari ya? vendor, Cari vendor, lalu oke. desain. Oke. Jadi dari dulu emang jiwa entrepreneurship-nya tuh udah kebangun. Iya. Jadi banyak struggle-nya. Lalu 7 tahun terakhir juga aku mulai dari nol dan harus supporting keluarga juga, lalu supporting saudara. Jadi itu yang nggak kelihatan di media aja sih. Oh, oke. Jadi banyak cerita di belakang David Banyak Noah cerita, ya? betul. Nah, kenapa akhirnya kamu pilih trader?
Karena dulu aku tuh sebenarnya cita-citaku simple. Aku pengen jadi orang kaya, udah simple. Kan maksudnya Itu kayaknya banyak orang pengen kayak gitu. kan anak muda, aku belum tahu mau bisnis apa, belum tahu gimana cara jadi kaya dan lain sebagainya. Dan aku pernah baca di akun Instagram US itu, orang kaya tuh punya investment, pasti punya investment. Dan biasa tuh 3, properti, saham, dan bisnis. Betul. Dan ketika aku berpikir, zaman dulu properti barrier to entry cukup tinggi. Ya, modalnya mesti gede gitu kan. Modal mesti gede. Ya. Lalu bisnis zaman dulu kan belum kayak zaman sekarang yang kayak everyone can make a business from social media. Ya, betul. Dulu masih cukup susah 2017. Ya, mesti ada ruko lah, apa Betul. ya, banyak macam. Which is aku nggak punya modal, nggak punya experience, nggak punya network. Dan yang aku lihat yang paling mudah barrier to entry adalah saham. Karena zaman dulu aku buka akun tuh cuma 1 juta, itu udah bisa 1 juta rupiah nih 1 juta rupiah, itu udah bisa buka rekening saham, udah bisa buka RDN. Ini cerita awal mulanya nih Cerita ya? awal mula. Oke. Jadi waktu aku punya KTP, aku langsung buka RDN. Berarti umur 17 dong? 17 tahun. Oke. Jadi baru 17 tahun udah punya RDN, uangnya dari mana? Dari jualan aku nabung sejak Yang SMA. nugget-nugget itu dan teman-temannya tuh. Betul. Dan aku juga dulu orang bilang, kan saham harus ada modal. Ya aku juga sambil kerja. Jadi aku dulu seorang tour guide juga, Ci. Oh, tour guide. Jadi literally aku di Jakarta, Bogor, Bandung, pokoknya sekitar Kalau lagi Jawa. libur jadi tour guide. Jadi tour guide. Jadi aku udah kayak bawa tour seluruh orang di dunia, kayak aku udah pernah deh. US, oke. Europe, and then Kamu misalnya pernah pergi ke luar lewat jadi tour guide ini? enggak. Atau... Maksudnya orang-orang semua itu kan datang ke Jakarta. Oh. Lalu aku bawa Tapi mereka. kamu di sini Aku tour di guide di sini. Oh, oke. Ya, jadi ceritanya sih begitu awalnya. Nah, terus akhirnya uang itu kamu puterin masuk ke saham. Aku putri masuk ke saham. Jadi tradingnya lebih ke saham ya? Kan trading itu banyak ya, ada Betul. robot, ada macam-macam kan. Kamu lebih ke saham Aku berarti lebih ya? ke saham. Oh, oke. Ya. Nah, awal-awalnya langsung untung atau ada buntung-buntung gitu? Aku start itu dari 2017. Jadi 2017 sampai 2019 itu kebanyakan ruginya. Karena proses belajar Karena kan? proses belajar. Oke. Waktu itu mamaku sampai bilang, di saham itu hati-hati, takutnya kamu bangkrut. Kan dulu stigma saham tuh, saham itu penipuan lah, saham itu gampang judi, gampang bikin bangkrut dan lain Saham itu sebagainya. adalah judi katanya Iya, kan? jadi dulu tuh belum tereducate seperti sekarang. Ya. Sangat jauh gitu loh. Dan aku dari dulu tuh sebenarnya dilarang sama mamaku. Ya, oke. Untuk main saham. Untuk main saham. Cuma aku bilang, namanya juga berproses. 2 tahun pertama rugi, 2019 aku... Enggak gini, tuh kan, bener kan? Ya, begitu Ci, serius Terus begitu. langsung, biasa kan anak-anak muda kalau udah gitu langsung, ya udahlah, kayaknya emang bukan jodoh gue di sini. Kalau Terus kamu tetap lanjutin kan? Aku tetap lanjut. Gara-gara menurutku, karena aku dulu suka baca biografi ya. Aku Oke. tahu cerita Steve Jobs, Bill Gates. Steve Jobs dulu pernah dikeluarin dari company yang dia bikin, which is Apple, lalu dia bentuk Next. Jadi semua cerita sukses tuh pasti ada kegagalannya. Ya. Dan dari situ tuh aku Gimana kayak... cara mereka bisa bangkit sebenarnya? Jadi aku selalu melihat dari sudut pandang kalau gagal tuh cuma tantangan untuk kita going to the next level. Nah, oke. Jadi I'm not giving up until today. Oh, oke. Nah, terus gimana ceritanya bisa punya langsung 2 perusahaan? Kan tadi kan ada trader Iya. kan? Langsung jebret-jebret gitu atau gimana? Jadi sebenarnya aku udah ngumpulin uang tuh, company pertamaku tuh sebenarnya travel agent. Ngasih Fortis? Bukan, itu ada before sebelumnya? Fortis. Oh, oke. Jadi travel agent, aku dulu sempat bikin paket tour juga, Oh. and then kita bawa tamu dari luar negeri. Marginnya itu kan jadi cash buatku. Iya. Aku tembak semua ke saham. Oh, semuanya tuh? Semuanya. Nggak pakai kayak 10%, berapa persen gitu, Nggak, langsung semuanya? Semuanya ke saham. Jadi di saham 2019 waktu itu pemilihan presiden, aku sempat menang besar di perusahaan-perusahaan konstruksi. Oke. Lalu setelah itu aku ada menang di perusahaan beras karena waktu itu beras tuh lagi revenue-nya naik 3 kali lipat. Sahamnya itu aku untung sekitar 2 kali lipat. Di akhir tahun aku lanjut main batu bara. Gara-gara winter di Europe, aku anticipate beli perusahaan batu bara. Jadi 2019 tuh aku menang cukup banyak di saham. Lalu 2019 aku baru bentuk Fortis. Oh, jadi Fortis 2019. Jadi Fortis tuh awalnya bukan education and consulting. Awalnya bukan itu. Fortis itu oke. sebenarnya awalnya investment company. Jadi aku udah punya uang dari saham. Invest Aku pengen gitu. cari yang bisa ngasih bulanan. Oke. Karena kalau saham kan fluktuatif Iya, ya. betul. Dan itu nggak pasti. Nah, aku diversifikasi ke perusahaan catering, and then aku juga pernah bikin kayak F&B store gitu. Oh, oke. Masih jalan nggak sampai sekarang? Pas COVID kita tutup. Oh, oke. Gara-gara- Jadi 2 perusahaan itu, dua bisnis itu akhirnya yang satu tutup,
Yang satu tutup pas COVID, yang satu aku... Yang turnya masih jalan? Yang tur juga pas COVID Karena tutup. waktu itu bareng-bareng ya kenanya ya. Oh, jadi, tapi yang catering masih jalan walaupun nggak se-impactful dulu. Tapi jalan. Oke, baru bikin Fortis yang sekarang. Nah, karena 2020 semua offline store itu terdampak, aku akhirnya pivot ke online. Jadi itu pertama kali aku belajar soal digital business. Tapi aku sebenarnya udah belajar dari 2019. Cuma belum diaplikasiin. Belum. Tapi karena kepepet, pivot, mau nggak mau 2020 bikin education and consulting. Itu mulai Mei 2020. Lewat TikTok itu awalnya? Belum. Oh, belum? Itu masih dari mulut ke mulut. Aku baru mulai TikTok tuh Februari 2021. Jadi udah... Tahun lalu ya? Tahun lalu. Jadi udah 2 tahun terakhir aku sebagai digital entrepreneur. Aku sebagai content creator udah setahun setengah berarti. Nah, terus kan kamu aktivitasnya nggak cuman santai-santai dong ya, udah pasti kan denger dari ceritanya aja ya, Sobat Liz udah sibuk banget gitu. Nah, gimana caranya manage dengan social life? Kalau aku lagi nerapin, jadi aku seminggu, aku cuma pengen kerja 4 hari. 4 hari, oke. 3 harinya 3 hari social life? Social life. Ya, terserah lah mau ngapain, yang penting nggak kerja gitu. Pacaran mungkin? Nggak punya pacar. High quality jomblo nih Sobat Liz. Jadi aku selama 4 hari itu, per harinya aku kerja 12 jam. Kalau biasa kan orang kerja 5 hari, per hari 8 jam. Kalau aku padetin aja sekalian. Jadi tapi tidur tetap 8 jam? Atau tidur cuma 4 jam, 3 jam? Tidur tetap 8 jam. Karena buatku, uang itu datangnya dari decision, bukan dari working hours. Dan buatku, kebanyakan daripada uang yang masuk itu dari judgementku. Di saham, it's all about judgment. Ditungguin juga percuma, karena dia kan harus tungguin waktu juga, ada waktu-waktunya kan. Lalu misalkan kita mau bikin bisnis, collab sama siapa kan talking about judgment. Lalu campaign yang tepat talking about judgment. Jadi aku nggak peduli orang mau kerja 20 jam sehari, tapi yang penting sebenarnya seberapa berkualitas keputusan itu kan. Dan buatku 8 jam 7 sampai 8 jam tidur itu esensial. Karena kalau enggak, wah aku gampang emosian, teler gitu-gitu sih. Masih bisa emosi juga ternyata. Masih bisa. Nah, David ngelihat kira-kira future David itu seperti apa sih? Kan umur 21 nih, udah punya kayak gini. Kira-kira mungkin bayangan kamu ke depan, let's say 10 years later. Jadi aku punya rumus, Ci. Aku nggak akan pernah ngitung apapun before 30. Jadi let's say nggak pernah gitu. Misalkan net worth-ku sekarang berapa? Actually I don't really care. Kenapa? Karena sampai waktu umur 30 aku baru akan hitung net worth-ku berapa. Karena buatku under 30 itu the best time for us untuk exploring things. Nyoba macam-macam ya. Gagal pun masih ada waktu lagi, masih panjang. Jadi kalau aku lebih ke risk taking aja sih. Collaborations with someone, and then kalau ada opportunity aku bisa invest ke brand, I invest, bikin ekosistem, network sebanyak-banyaknya. For now, 7 tahun terakhir, I learned a lot about money itu penting, tapi sebenarnya uang itu lebih ke akses kalau buatku sekarang. Jadi aku pakai uangku tuh bukan buat foya-foya. Well, aku beli untuk self reward beberapa, cuma mostly tetap ke aset. Lalu aku juga aset di sisi lain, intangible aset kayak nama baik, networking, trust, goodwill. Itu kan maksudnya much more important than aset yang kelihatan. Betul. Jadi sekarang aku spend uangku untuk making impact, and then build friendship, lalu giving value to people. Dan 10 tahun ke depan, aku pengen, ini nggak tahu sih ya. Sekarang sih pengennya masuk Forbes 30 under 30. Tapi I don't know 3 atau 4 tahun ke depan aku masih mau atau enggak. Walaupun mungkin bisa tersalak gitu ya. Tapi for now masih pengen Forbes 30 under 30, and then aku pengen bikin startupku valuationnya at least let's say $20 juta, $30 juta. And then aku pengen tetap giving impact sih. Jadi kayak bikin YouTube, and then TikTok, Instagram, whatever the platform, tapi lebih pengen giving value aja kepada masyarakat. Nah, kira-kira kalau misalnya David kan umur 21 ya, Sobat Liz udah punya banyak pengalaman. Dan kenapa bisa seperti itu? Tadi kan udah sempat dengar ya, dia juga coba. Mungkin di saat orang lain masih pacaran, masih tidur, bikin PR, ini udah mulai bisnis gitu kan. Nah, kira-kira David ada tips nggak untuk Sobat Liz yang mau mulai usaha dari nol? Berapapun umurnya loh ya, berapapun umurnya. Actually banyak banget orang yang terlalu berfokusnya ke modal kan, Ci. Aku nggak bisa mulai bisnis, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak punya modal jawabannya. Well, buatku modal tuh bukan masalah uang. Karena modal tuh ada 3 menurutku, ada waktu, tenaga, dan uang.
aku dulu nggak punya uang, tapi punya waktu dan tenaga. Lama-kelamaan bisnis kita growing, so many opportunities, uang banyak udah datang ya gitu ya. Kita nggak punya waktu dan tenaga. Ya, kebalikannya. Kebalikannya. Iya. Jadi menurutku lebih ke mengerti season hidup kalian tuh di mana. Ketika season hidup kalian untuk menukarkan waktu dan tenaga untuk cari uang, ya lakuin. Karena dulu aku waktu umur 18-19 tahun, aku kerja kayak 14 jam sehari. Kalau ini kan sekarang 12 ya, Kalau tapi sekarang liburnya 3 hari. Liburnya 3 hari. Kalau dulu 7 hari kerja, 7 hari 14 jam. 14 jam. Iya. Jadi nggak ambil libur sebulan, Iya. nggak ada liburan, nggak ada social life. Dan itu menurutku emang sacrifice yang harus aku ambil back then. Iya. Karena aku nggak punya uang gitu loh. Karena nanti mau tua, maunya jangan dibalik ya. Bener. Jangan kerjanya waktu tua. Bener. Jadi kalau dari nol harus hustle banget, cari opportunity di sekeliling kalian. Opportunity itu tuh banyak banget, Ya. apalagi di digital age kayak zaman sekarang. Ya, Dan agree. Aku percaya bahwa kita tuh lagi hidup di zaman terbaik untuk dapetin uang. Why? Zaman dulu bikin bisnis susah banget. Kayak aku 2017 mau bikin bisnis harus sewa ruko, Banget. beli equipment, kita harus punya Lengkap deh pokoknya dari ya. awal udah harus modal banyak. Sekarang anak-anak muda bisa tinggal Modal handphone record, sama lighting. sama lighting, bikin bisnis dari situ. Iya, YouTube channel, konten. YouTube channel. udah. Lalu ada juga sekarang yang lagi rame anak-anak muda earning money from NFT. Iya. Which is kita nggak tahu itu fenomena atau apa, tapi Ntar kayak robot lagi kejadiannya. iya. Tapi dia the opportunity is there. Mau itu cuma fenomena singkat atau itu ada namanya the greater fools theory. Jadi kayak NFT itu orang percayanya kita mencari orang yang lebih bodoh untuk membeli harga yang lebih mahal. Karena kayak satu hal aja bisa sampai berapa juta gitu Betul. kan. Itu kayak tulip bubble di Belanda zaman 1600-an dulu. Jadi tapi bukan masalah itu ya, tapi opportunity itu di mana-mana. Iya. Dan kalau misalkan kalian mulai dari nol, intinya adalah pertama pinter cari opportunity. Iya. Karena benar-benar kayak misalkan kalian kerja di perusahaan kantor, misalkan di kantor kalian, lihat orang tuh butuhnya apa. Kalau misalkan orang butuhnya itu supply aksesoris, kalian jualan aksesoris. Iya. Lalu misalkan dimanapun lah selalu ada opportunity asal pinter ngelihatnya. Nah yang kedua, intinya aku bikin konten itu bukan creating, tapi documenting. Jadi waktu aku bikin TikTok itu sama sekali effortnya kecil banget. Aku cuma butuh tripod, kamera HP, that's it. Lighting pun nggak ada. Jadi kalau teman-teman lihat video TikTokku yang awal-awal, itu super low quality. Tapi karena isinya ada, aku interact with people, giving value, viewersnya pun ratusan ribu waktu aku awal-awal dulu. Jadi yang penting adalah documenting, aku anak muda, ngerintis. Jadi orang-orang tuh ngelihat perjuanganku tuh bareng-bareng naiknya. David dari awal bikin perusahaan, COVID, struggle, naik, bikin TikTok, belum punya apa-apa, lalu beli mobil pertama, lalu dan sebagainya. Jadi teman-teman pun ngerasa, oh mereka tuh maju bareng aku. Karena documenting kan. Ngikutin soalnya. Nah, di dunia zaman sekarang, attention itu the new currency. Dari attention masyarakat dan engagement masyarakat, kita bisa ubah jadi uang. Iya, betul. Nah, pertanyaan adalah gini, anggap aja kalau kalian punya bank, rekening bank, tapi itu namanya social capital. Dimana untuk dapetin social currency, si social capital ini, kita harus giving value. Ya. Kita giving value, well mungkin kita produksi, kita keluarin uang dan kita Tenaga, kasih pastinya. ke mereka gratis gitu ya. Ya. Tapi in return kita dapat social currency. Ya. Dimana social currency ini misalkan setiap kita menjual sesuatu ke mereka, social currency berkurang. Jadi kalau aku belajar dari satu entrepreneur di US namanya Gary V, mungkin Cici tahu juga. Ya. Dia ada satu buku namanya Jab Hook, which is itu artinya adalah give, ask. Jadi kita harus 3 kali giving something, giving value, and then 1 kali asking for something. Ya. Dan itu yang harus diterapin sama anak-anak muda zaman sekarang. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Aduh, kebanyakan orang tuh terlalu pengennya. Iya, minta, gift-nya nanti dulu. Betul, itu Baru di gift nanti dulu. kalau buatku jangan pernah hitung-hitungan dalam giving something. Ya. Karena walaupun orang yang kamu give itu nggak memberikan langsung, tapi Kamu bisa dapat gift dari tempat lain. Betul. Itu pengalaman gue juga banget tuh. Karena aku percaya life always come full circle kan. Kita giving, ujungnya kita juga yang dapat. Ya. Kayak gitu sih. Walaupun waktu giving jangan berharap juga. Bener, Kadang-kadang bener. ada orang, oh gue kasih dulu deh, mana tahu nanti gue dapet. Ya. Itu biasa nggak dapet tuh. Setuju banget. Berarti kita punya value sama ya, Fit. That's why kenapa hari ini saya undang David
ke Jurnalis. Mantap, terima kasih. So, Sobat List, banyak banget hari ini kita belajar dari David bagaimana sih kita memulai bisnis dari nol dan juga perjuangannya yang penting. Kadang-kadang mungkin kita ngelihat ada opportunity, tapi karena kita merasa itu, kayaknya bukan. Kata David bilang apa? Dicobain aja dulu. Apalagi kalau belum umur 30 ya. Belum umur 30, kenapa enggak kamu coba-coba dulu? Walaupun bukan berarti asal-asal coba juga. Yang pasti cobanya juga harus yang bermanfaat gitu. Jadi Sobat List, sekian Jurnalis hari ini. Sampai jumpa di Jurnalis minggu depan. Bye! Terima kasih Sobat List.